Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Hari ini, kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan seringkali tidak disadari oleh banyak orang, yaitu gejala awal gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis ini bisa datang perlahan-lahan, diam-diam, tanpa terasa. Tapi tahu-tahu, ginjal kita sudah rusak parah. Nah, tujuan kita hari ini adalah agar kita semua bisa lebih waspada sejak awal, sebelum ginjal kita benar-benar tidak bisa diselamatkan. Jadi, silakan siapkan air putih, duduk yang nyaman, dan mari kita simak pembahasan ini sama-sama selama 2,5 jam ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, kita mulai dari dasar dulu. Gagal ginjal kronis adalah kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara perlahan dan bertahap selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Berbeda dengan gagal ginjal akut yang muncul tiba-tiba, kondisi kronis ini seringkali tidak disadari karena tubuh kita sangat pintar menyesuaikan diri. Maka dari itu, penting sekali untuk mengenali gejala-gejala awalnya, supaya bisa diatasi lebih dini. Gejala pertama yang sering muncul, tapi sering diabaikan, adalah mudah lelah. Banyak orang berpikir lelah itu karena kurang tidur atau usia. Padahal, ketika ginjal mulai rusak, produksi hormon eritropoietin akan menurun. Hormon ini berfungsi merangsang sumsum tulang untuk membuat sel darah merah. Ketika hormon ini rendah, maka sel darah merah berkurang dan terjadilah anemia. Itulah sebabnya kenapa tubuh terasa lemas, lesu, gampang capek, dan sering mengantuk. Selain lelah, gejala lainnya adalah bengkak di kaki atau wajah. Ini karena ginjal tidak lagi mampu membuang cairan berlebih dari tubuh. Jadi, cairan tersebut menumpuk, menyebabkan edema. Biasanya paling sering terlihat di pergelangan kaki, telapak kaki, tangan, dan juga wajah, terutama di bagian kelopak mata. Kalau sahabat sehat merasa sering bangun tidur dengan mata sembab atau kaki yang berat seperti menahan air, jangan dianggap sepele. Bisa jadi itu tanda ginjal kita mulai bermasalah. Lalu, perubahan frekuensi buang air kecil juga menjadi pertanda. Sebagian orang mulai sering buang air kecil, terutama malam hari. Tapi ada juga yang justru jadi jarang buang air kecil. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kadang urin terlihat keruh, berbusa, atau bahkan bercampur darah. Ini semua adalah tanda adanya kebocoran protein atau sel darah merah yang seharusnya tidak ikut keluar melalui ginjal. Banyak penderita gagal ginjal juga mengalami penurunan nafsu makan. Awalnya hanya merasa tidak selera makan, tapi lama-lama disertai mual dan muntah. Ini karena racun-racun yang seharusnya dibuang oleh ginjal menumpuk dalam darah dan memengaruhi sistem pencernaan. Ada juga gejala yang cukup khas tapi seringkali tidak dikaitkan dengan masalah ginjal, yaitu gatal-gatal di seluruh tubuh. Bukan karena alergi atau masalah kulit biasa, melainkan karena kadar fosfor dalam darah meningkat akibat ginjal yang tidak bisa membuangnya. Gatalnya ini biasanya muncul tanpa sebab yang jelas dan terasa makin parah saat malam hari. Selain itu, ketika fungsi ginjal menurun, penumpukan racun dalam darah bisa memengaruhi otak, sehingga kita bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi, pusing, atau bahkan linglung. Kadang orang tua yang mulai pelupa atau susah fokus, kita anggap karena usia,
padahal bisa jadi karena ginjalnya mulai bermasalah. Gejala lainnya yang cukup sering terjadi adalah sesak napas. Ini bisa disebabkan dua hal, cairan yang menumpuk di paru-paru, atau karena anemia yang membuat pasokan oksigen ke jaringan tubuh berkurang. Kalau sudah sampai pada tahap ini, biasanya fungsi ginjal sudah sangat menurun. Dan yang tak kalah penting, tekanan darah tinggi. Banyak orang tidak sadar kalau ginjal itu berperan penting dalam mengatur tekanan darah. Ketika ginjal rusak, keseimbangan cairan dan garam dalam tubuh terganggu, sehingga tekanan darah pun ikut naik. Kalau sahabat sehat punya hipertensi yang sulit dikontrol meskipun sudah minum obat, sebaiknya periksa juga kondisi ginjalnya. Ada pula gejala yang cukup mengganggu kualitas hidup, seperti mulut terasa logam, makanan jadi tidak enak, dan bau napas tidak sedap. Ini disebut bau uremik, dan menandakan bahwa racun dalam tubuh sudah cukup tinggi. Dan satu lagi, kram otot, terutama di malam hari. Ini terjadi akibat ketidakseimbangan elektrolit seperti kalium, kalsium, dan natrium. Semua ini sangat tergantung pada kerja ginjal. Jadi kalau ginjalnya bermasalah, otomatis mineral di dalam tubuh pun tidak seimbang. Sekarang pertanyaannya, kenapa gejala-gejala ini sering tidak disadari? Karena semuanya muncul pelan-pelan. Tubuh kita beradaptasi secara perlahan. Dan seringkali, kita sebagai manusia punya kecenderungan untuk menunda periksa atau mencari bantuan medis sampai sudah benar-benar parah. Inilah sebabnya banyak penderita gagal ginjal kronis baru terdeteksi ketika sudah masuk stadium 3, 4, bahkan 5, dan sudah perlu cuci darah. Lalu bagaimana kita bisa tahu lebih awal? Caranya adalah dengan melakukan cek kesehatan rutin, terutama untuk lansia dan orang yang punya risiko tinggi seperti penderita diabetes, hipertensi, atau riwayat keluarga dengan penyakit ginjal. Tes sederhana seperti cek kreatinin darah, urem, dan laju filtrasi glomerulus GFR bisa memberikan gambaran kondisi ginjal kita. Bahkan sekarang di banyak puskesmas dan klinik, tes ini bisa dilakukan dengan biaya terjangkau atau bahkan gratis. Selain cek darah, urinalisis juga penting. Ini untuk melihat apakah ada protein dalam urin, yang bisa menjadi tanda awal kerusakan ginjal. Semakin cepat kita tahu, semakin besar peluang untuk menjaga fungsi ginjal tetap stabil dan tidak memburuk. Nah sahabat sehat, setelah tahu gejala-gejalanya, mari kita bahas sedikit tentang pencegahannya. Salah satu yang terpenting adalah menjaga pola makan. Kurangi garam, batasi makanan tinggi protein hewani secara berlebihan, dan perbanyak konsumsi buah serta sayuran segar. Jangan lupa juga untuk cukup minum air putih, sekitar 2 liter sehari, kecuali kalau memang dokter menyarankan pembatasan cairan. Hindari konsumsi obat-obatan tanpa resep, terutama obat anti nyeri dan jamu sembarangan yang bisa merusak ginjal. Ini penting sekali. Banyak kasus gagal ginjal disebabkan oleh konsumsi obat yang tidak diawasi oleh tenaga medis. Jangan lupakan juga pentingnya olahraga teratur, mengontrol tekanan darah, dan gula darah. Semua ini saling berkaitan dan akan berdampak langsung ke kesehatan ginjal. Dan bagi Anda yang merawat orang tua atau keluarga lansia, tolong jangan anggap remeh jika mereka mengeluh capek, lemas, bengkak, atau sering kencing malam. Ajak mereka periksa ke dokter. Lebih baik waspada sejak awal, daripada menyesal di kemudian hari. Sahabat sehat, menjaga ginjal itu seperti menjaga kehidupan kita sendiri. Karena ginjal bukan hanya sekadar alat penyaring racun, tapi juga pengatur tekanan darah, pembuat sel darah merah, dan penjaga keseimbangan tubuh kita. Semoga penjelasan ini bisa membantu sahabat sehat semua untuk lebih peduli dengan kesehatan ginjal. Bila Anda merasa video ini bermanfaat,
Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kesehatan kami berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya selama 2,5 jam ini. Sampai jumpa di video berikutnya.